Jawaban ujian akhir semester mata kuliah studi Quran. Saya Suratno NIM 2020 0011 078. Soal yang pertama, apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Jawabannya, Al-Quran yang berupa kalamullah atau al-kalam an-nafsi merupakan sesuatu yang qadim dan bukan makhluk. Dan Al-Quran yang ada hari ini seperti bisa kita baca dan juga bisa kita tulis, dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ini adalah makhluk yang baru atau yang hudus. Jadi dalam hal ini kita harus bisa membedakan antara kalamullah yang berupa al-kalam an-nafsi yang tidak bersuara, tidak tersusun dari kalimat dan huruf-huruf dengan kitab Al-Quran yang bisa kita baca dan bisa kita tulis yang ada pada hari ini. Walaupun harus diyakini bahwa keduanya sama-sama merupakan kalamullah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 8, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibna wahu bima naqul. Artinya, dan mereka mengatakan dalam diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu. Ayat ini mengisyaratkan adanya perkataan dalam hati dan dalam benak manusia yang diketahui dan dinilai oleh Allah sebagaimana perkataan di mulut. Bahkan perkataan dalam hati itulah yang menjadi patokan utama, sehingga orang yang berkata baik di mulut saja dianggap munafik bila hatinya berkata lain. Sebaliknya, orang yang dipaksa mengatakan kekufuran tetap dianggap beriman bila hatinya tidak ikut mengatakan hal yang sama, tetapi tetap pada keimanan. Ini menjadi bukti bahwa secara syariat perkataan dalam hati adalah perkataan yang hakikat, sedangkan suara di mulut hanyalah sekedar sarana agar orang lain paham terhadap apa yang di dalam hati itu. Untuk soal yang kedua, apakah para nabi yang juga mendapatkan ilham? Jawabannya, ilham bagi para nabi dan rasul adalah wahyu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Asy-Syura ayat 51, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim." Artinya, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seisinya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Quran surat Asy-Syura ayat 51. Dan soal yang ketiga, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutan turunnya? Jawabannya, karena urutan ayat dan surat itu disusun bukan berdasarkan urutan turunnya, tapi sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu. Dan apapun yang dilakukan oleh beliau termasuk dalam masalah ayat Al-Quran tentu berdasarkan bimbingan dari wahyu Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan dia tidak berbicara menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Soal yang keempat, mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Jawabannya, karena Al-Quran memiliki kekhususan dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi lainnya. Semua mukjizat sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan masa tertentu. Sedangkan Al-Quran bersifat universal dan abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Karena itu Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar dari semua mukjizat yang ada. Mukjizat para nabi dan rasul terdahulu berupa mukjizat materi bersifat indrawi, tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional, kekal sepanjang masa, yaitu Al-Quranul Karim sebagai mukjizat terbesar di antara mukjizat-mukjizat yang lainnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hasr ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung,
pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Soal yang kelima, bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Jawabannya, hukum membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain. Membaca Al-Quran adalah bagian dari kewajiban umat Islam yang tidak bisa ditinggalkan. Al-Quran sebagai kitab suci, sebagaimana fungsinya adalah untuk menjadi petunjuk kehidupan sepanjang zaman. Sudah tentu membacanya bukan lagi hanya kewajiban, namun juga menjadi kebutuhan. Di dalam baca Al-Quran, Allah memerintahkan kita semua agar membacanya dengan tartil. Sebagaimana Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Waratilil Qur'ana tartila. Dan baca Al-Quran itu dengan tartil. Mengingat pentingnya membaca Al-Quran, maka sebagai seorang muslim kita harus tahu cara membaca Al-Quran yang benar dengan cara belajar tajwid. Dengan belajar tajwid, maka yang pertama kita akan dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Kemudian yang kedua, kita dapat memelihara kemurnian bacaan Al-Quran melalui tata cara membaca Al-Quran yang benar, sehingga keberadaan Al-Quran akan sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian soal yang keenam, bagaimana hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Jawabannya, dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Secara garis besar ada dua pendapat. Yang pertama pendapat yang mengharamkan, dan yang kedua pendapat yang membolehkan. Pendapat yang mengharamkan ini adalah pendapat yang mayoritas dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la taqra'ul haidu walal junnubu syai'an minal Qur'an. Nabi SAW bersabda, janganlah wanita haid dan orang junub membaca sesuatu dari Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sedangkan pendapat yang membolehkan ini adalah pendapat dari mazhab Maliki dan Zahiri. Menurut mazhab ini bahwa hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar adalah hadis yang lemah atau dhaif. Soal yang ketujuh, jelaskan tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 16. Quran surat Al-Baqarah ayat 16 berbunyi, ulaika alladzina istarawu dhalalata bil huda wa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Artinya, mereka itulah yang memberi kesesatan dengan petunjuk. Mereka itulah yang memberi kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ayat ini menegaskan ayat-ayat sebelumnya tentang orang-orang munafik dan menerangkan kebodohan mereka dengan mengemukakan keburukan tingkah laku dan perkataan mereka. Orang-orang munafik dengan sifat-sifat buruknya merupakan orang-orang yang salah pilih. Mereka menolak petunjuk jalan yang lurus dan memilih jalan kesesatan dan hawa nafsu. Akhirnya pilihan mereka itu merugikan mereka sendiri dan tidak menerima kebenaran. Nilai pendidikan dari ayat ini, yang pertama, janganlah menjadi orang yang tidak berilmu atau orang yang bodoh. Kemudian yang kedua, janganlah menukar petunjuk dengan kesesatan. Dan yang ketiga, karena kebodohannya maka seorang akan menjadi tersesat jalan hidupnya. Demikian jawaban UAS mata kuliah studi Quran.